Hello, yo, 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 what's up everybody? Welcome back to my PC and Recording PC channel. Akhirnya guys, setelah seminggu lebih ya, belum sampai, alay sekali lu CV ya. Nah, jadi ada kabar gembira guys, aku baru saja mendapat invitation untuk pergi ke Dubai dari Binance di tanggal 31 Oktober. Masih lama ya, tapi aku senangnya udah sekarang gitu. Dan akan ketemu dengan ya trader-trader dan juga KOL Binance terbaik ya. Jadi ini adalah hasil kerja keras, hasil tidak tidur ya, dan hasil juga ini untuk menutup mulut orang-orang yang di channel ini selalu bilang bacot lu Cil, lu bisa apa Cil. Buktikan dulu kalian bisa lebih daripada aku ya kan. Canda. Di channel ini udah dewasa guys ya. Kalian bisa lihat head commentnya tuh udah nggak ada dan semua tuh aktif diskusi, memberikan komentar berupa pendapat dan apa ya? Intinya udah nggak ada yang saling serang ya. Aku sendiri secara bangga berterima kasih kepada teman-teman semua yang menonton di channel ini ya, karena tidak ada lagi aksi saling serang, adu argumen, adu komen, mau itu bearish atau bullish ya. Karena semuanya punya pilihan. Kayak kemarin ada yang bener Bitcoin ke 60.000 tapi ternyata akhirnya dia salah, Bitcoin sampai 58.000. At least dia bener. Karena aku nebaknya cuma di 64.000 ya kan. Nah, berarti dia yang bener guys ya kan. Nah, turun 2 Fibo tuh kan lumayan tuh ya. Nih 1, 2 ya kan, dua level Fibo gitu ya. Tapi it's okay, nggak masalah. Itu bukan ini sih ya, trading itu bukan tentang siapa yang benar siapa yang salah, tapi siapa yang punya trading plan paling matang ya. Dia benar juga tapi dia nggak punya trading plan yang matang, bisa dia yang lebih boncos daripada aku yang ngebet di 64.000 kayak gitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada perlombaan siapa yang paling benar di sini. Semua trading, semua cari uang, sama-sama menghadap market yang sama dan sama-sama bermain di Binance ya. Jadi bagi kalian yang mau mendaftar di Binance, gunakan link yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus kickback 20% dari setiap perdagangan yang kalian lakukan. Oke, jadi hari ini aku akan membahas short term bear market kali ini. Ini jujur ini ekstrim banget guys ya. Ada beberapa hal yang menurut aku itu agak di luar batas wajar. Padahal Bitcoin itu cuma turun ya dari sini ya. Let's say dari sini. Bitcoin itu cuma turun ya 18%. Oke, ini cukup gede sebenarnya ya. Iya, benar guys. Kalau dari topnya ya itu 18%. Kalau ke sini 10. Oke, ini kurang lebih 18% dan kalau ke sekarang ya sisa ya 15 lah. Ya kan, 15% lagi kayak gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal untuk 18% kali ini kenapa bearish short term ya, tanda kutip ya, bearish short term nih. Ya, kita bukan bicara bearish year karena bearish year itu udah beda cerita. Bearish year itu yang saya 1 tahun ya bearish semua kayak gitu ya. Nah, kita bicara tentang bearish short term. Artinya bearish short term itu adalah bearish di antara bullish trend, uptrend kayak gitu. Kita kan still in uptrend ya. Kalau kalian watch the weekly, we are still in the uptrend kayak gitu ya. Ini kan riak-riaknya biasa doang dan di setiap trend juga, setiap momentum gejala market itu juga pasti ada yang demikian kayak gitu ya. Nah, jadi kita ya masih ada di zona yang sekarang ya. Nah, ini RSI untuk di 4 jam ini udah nggak pernah banget aku ngelihat dia itu ada di level 12. Ya, kalian bisa lihat di sini levelnya sampai ke 12 guys. Kalian cari guys, pernah nggak? Oke, pernah. Ini tapi nggak 12 ya. Ini 22 nih. Nah, kalian bisa lihat nih 22 ya. Ini benar-benar pertama kali RSI 4 jam di tahun ini tuh di level 12 atau bahkan dari 2023 gitu. Dan di 1 jamnya ya sebenarnya standar. 1 jam standar ya. Ini sering juga sih ke sini nih. Ya, ada bull diff juga 1 2 3, oke pas banget sebenarnya. Dan di 4 jamnya di sini agak kurang masuk akal. Yang di dailynya juga di sini sampai daily udah pernah sekali crash dalam ya. Ini sampai berapa nih? Sampai 25 ya. Ini sampai 25. Kalau ini pernah sampai 18. Oke, jadi masih masuk akal ya. 4 jamnya berarti yang nggak masuk akal. Dan kemudian di sini yang menjadi tidak masuk akal adalah fear and greed. Ya, kalau kita baca di sini ya. Oh ya, jangan lupa juga join channelnya di sini ya. Nah, ini channelnya guys ya, Trade with CFX Fin, linknya ada di kolom deskripsi, langsung klik aja langsung join untuk dapatkan berita sinyal. Ya karena banyak juga sinyal di sini yang kami berikan
dan tentunya adalah semua yang berbau-bau cuan, baik itu pamer ataupun pencari cuan ya, jangan lupakan untuk join. Nah, jadi di sini Fear and Greed Index telah turun ke nilai 30 ya. Padahal kemarin itu baru kemarin ya 51 guys. Nah, ini 24 jam yang lalu ini gokil banget nih ya kan. Nah, ini kalau 7 hari dengan yang kemarin ya seminggu ya, itu oke lah turunnya perlahan. Tapi kalau ini 51 ke 30 dalam 24 jam terakhir atau 1 hari yang terakhir, atau bahkan nggak sampai guys. Ini 19 jam loh. Ya, enggak, sorry, benar. Berarti 24 jam yang terakhir. Ini kurang lebih turunnya sekitar 21 angkanya 21 poin. Ini benar-benar gila. Artinya severe itu ternyata market tadi malam, ya. Ini merupakan nilai terendah sejak Januari 2023. Terakhir kali indeks yang sama dengan 30 adalah pada September 2023 ketika BTC bernilai 25.000. BTC 25.000 dengan BTC 58.000 itu lebih fair di sini. Gitu. Ditambah lagi altcoin indeksnya hancur ya. Kemudian di sini gas fee ETH ya. GWEI. Dan di sini kalau kita lihat gas fee Ethereum itu turun guys ya. Ini low-nya, average-nya itu di 4 ya. Dan ini adalah terendah ya, bener-bener. Nah, bahkan di sini ada yang 3 nih ya, base-nya ya. Base fee ini artinya ya standar maksudnya ya. Ini base-nya 4 guys, base-nya 3, priority-nya 1. Ya, ini benar-benar 4 guys ya. Dan 4 itu adalah level terendah sejak 2021 ya. Berarti artinya setelah 2021, 2022, 2023, 2024 itu nggak ada. Kejadian lagi di 2025. Ada apa gitu dengan bearish short term yang kemarin ini sampai sebegitu parahnya ya. Nah, itu yang kita sama-sama pertanyakan ya, karena aku juga sejujurnya nggak tahu. Tapi yang mungkin menjawab adalah ini guys ya. Yang mungkin menjawab itu ini ya. Ini plannya udah aku kasih juga guys ya. Jadi kalian langsung cek aja plannya ya. Nah, ini aku udah share ya plan daripada, ini di VIP ya. Nah, ini sebelum, before, dan ini afternya, dan ini harusnya masih valid ya. Kita OTW ke 2300 dan benar-benar aku sesuai yang aku bilang, aku tunggu di 2300 ya. Nah, di sini guys ya, kalau dari 4 naik. Oke, ini naik ya 5, oke. Nah, kalau dari BTC DOM itu alasannya kenapa ya? Karena kalau kita melihat ini di sini BTC DOM itu all time high. Gitu. All time high kejadiannya itu di mulai April ya. Dan konsisten. Ya, konsisten apa? Konsisten di top. Meskipun udah kebentuk bear div yang ini sebenarnya udah kategori sangat parah bear div-nya. Kategori yang sangat besar bear div-nya. Tapi entah kenapa malah ya kayak sengaja nih guys. Semenjak BTC DOM ini menjadi indeks yang bisa diperdagangkan atau ditradingkan di features di Binance itu bisa ya, trading BTC DOM ya. Semenjak itu pula BTC DOM ini mengalami kenaikan dan sering melonjak tiba-tiba sehingga alt itu bleeding. Ya, aku curiganya sih di BTC DOM-nya ini sesuatu indeks yang mulai sejak tahun lalu itu bisa dimainkan terus sehingga orang berdalih ya apa-apa nyalahin BTC DOM ya, karena memang BTC DOM-nya juga yang dimainkan selain memainkan BTC ya. Kalau mainkan BTC orang udah pada pinter sekarang jadi holder, tapi kalau orang lihat BTC DOM orang mungkin bakal wah takut dong ya kan, soalnya spike-nya gila-gila banget guys ya. Kalau kalian lihat dari chart dari week 1 jamnya candlingnya ya, ini benar-benar as fuck banget, benar-benar kalian bisa lihat tek ya kan. Apalagi model kayak gini nih bisa sampai merah, ini udah jelas fix dimainkan banget ya. Ini coba kita ukur. Nah, 6% lalu balik arah lagi ya. Sekitar baliknya harusnya ya 7% ya. Nah, ini juga tek ya, ini hit ke resistance, oke, di situ resist ya kan. Nah, kemudian turun, nge-spike terus dan spike terus menerus kayak gitu. Itu yang membuat mengapa BTC di tahun ini tuh kayak wah bearish ini kacau banget gitu ya. Altcoin itu indeksnya tuh hancur semua ya, bahkan market cap kripto aja kacau gitu ya. Nih kalian bisa lihat nih market cap kripto hancur guys
ya. Nah, market cap kita buka yang 1 bulan terakhir aja dah. Nah, 1 bulan terakhir ini udah minusnya lumayan ya. Nah, kalau diperhatikan dari 1 tahun terakhir juga kayaknya, 1 tahun masih oke deh, ya kan. Nah, karena target untuk market cap sampai Bitcoin all time high itu di 10 triliun dolar. Kita sekarang baru di level sekitar ya 2-an ya, 2,26 ya, dari yang puncaknya itu 2,7-an ya. Sorry guys, targetnya itu di 5 triliun dolar ya. Sekali lagi 5 triliun dolar bukan 10 ya. Jadi ini sebenarnya harusnya udah setengah ya dari target market cap kripto secara keseluruhan ya. Dan market cap terus menerus menurun, apalagi di bulan ini malah dia merah ya, karena ini ya 0,01 T-nya aja, dolarnya aja tuh udah gede banget kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dominance-nya juga ya, breakdown-nya cukup ekstrim sih sebenarnya kalau kita lihat. Nah, tapi ini kan jangka panjangnya gitu. Coba kita buka yang 1 bulan. Nah, sama aja hancur semua guys. Data tuh benar-benar hancur semua gitu. Kalian bisa lihat all the ways negatif gitu ya. Nah, ini juga ya, pokoknya market cap ini sih yang paling fatal. That's why kayaknya dana untuk masuk ke altcoin itu agak sedikit sulit daripada masuk ke Bitcoin. Kenapa? Karena market cap udah kelihatan merah. Orang tahu merah, market cap segede ini tuh sulit banget untuk up, kecuali udah di up duluan. Jadi mereka tinggal ngekor kayak gitu. Karena ini kan nggak di up duluan ya. Nah, ini gas fee nih. Sebenarnya nggak ada bedanya sih guys. Slow, standar dengan fast itu nggak ada beda ya. Karena aku biasanya juga selalu pakai yang slow ya, apalagi main Ethereum. Masuknya juga sama kok. Ya paling 1 menit, 1 menit 2 menit. Nggak ada yang berubah. Oke, jadi kira-kira gitu aja bahasan tentang bear market terparah kali ini ya. Kira-kira ada apa yang mau dibahas lagi dan prediksi kalian tentang Bitcoin kemana? See you in the next video. Jangan lupa cantumin komentar kalian.